Media dengan NIM A1C32002. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah fisika pada salah satu tokoh fisikawan, yaitu Niels Bohr. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai perkembangan fisika pada era Niels Bohr, simak berikut ya. Niels Henrik David Bohr lahir pada tanggal 7 Oktober 1885 di Denmark dari pasangan Christian Bohr dan Ellen Edel. Ayahnya adalah seorang profesor fisiologi dan ibunya adalah putri dari keluarga Yahudi Denmark yang kaya. Niels adalah putra kedua dari orang tuanya dan dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Jenny dan adiknya bernama Harold. Niels bersekolah di rumah sampai berusia 7 tahun. Setelah itu dia memulai sekolah formalnya, tepatnya di sekolah Latin Gemelholm. Sekolah tersebut adalah sekolah dasar dan sekolah menengah dengan peraturan yang ketat. Sekolah mengharapkan siswa disiplin dan bekerja keras. Ayah Niels yang begitu bersemangat dengan pendidikan anak-anak ia akan membawa beberapa rekan profesor dari Universitas Copenhagen dan membiarkan anaknya mendengarkan percakapan mereka yang meliputi filsafat, seni, bahkan sains. Pada tahun 1903, ketika berusia 17 tahun, Niels kuliah di Universitas Copenhagen di mana dia belajar matematika, kimia, astronomi, tetapi dia mengambil jurusan fisika di bawah bimbingan Profesor Christian. Sementara Niels bekerja menuju gelarnya pada tahun 1905, Royal Danish Academy of Sciences mengumumkan untuk memberikan penghargaan makalah penelitian terbaik tentang metode untuk mengukur tegangan permukaan cairan dengan medali emas. Meskipun kejutan itu dimaksudkan untuk ilmuwan berpengalaman, Niels masih seorang sarjana memutuskan untuk berpartisipasi. Dia ambisius karena kekuatannya dalam fisika. Dia diizinkan untuk menggunakan laboratorium milik ayahnya. Ayahnya yang sangat khawatir tentang obsesi putranya tersebut yang terus tumbuh dengan melakukan eksperimen, memerintahkan Niels untuk pergi ke perkebunan kakek nenek dari pihak ibunya untuk melanjutkan eksperimennya, yang akhirnya dia selesaikan penelitian tersebut dan menyerahkannya pada tahun 1906 setelah memikirkannya. Penelitiannya cukup cemerlang, prestasi yang luar biasa bagi seorang sarjana. Niels kemudian menerima gelar BS pada tahun 1907 dan pada tahun 1909 Niels memperoleh gelar MSc dalam fisika. Ia juga melangkah lebih lanjut untuk menyelesaikan gelar PhD dalam fisika pada tahun 1911, baik dari Universitas Copenhagen disertai doktoralnya tentang teori elektron logam. Pada tahun 1911, Niels berkesempatan untuk menjadi salah satu dari sedikit orang yang terpilih untuk bekerja di laboratorium Cavendish J.J. Thomson di Universitas Cambridge di Inggris. Niels tiba di laboratorium pada bulan Oktober 1911, namun 26 tahun Niels memiliki awal yang sangat buruk dengan Thomson. Hal pertama yang dikatakan Niels kepada Thomson adalah ia salah menunjuk halaman dalam buku tersebut. Niels juga merasa sangat sulit bergaul di laboratoriumnya. Niels melakukan beberapa penelitian dari sinar katoda, tetapi penelitiannya tidak menarik bagi Thomson. Nah, menjelang akhir 1911, Niels bertemu dengan fisikawan hebat bernama Rutherford yang labnya berlokasi di Universitas Manchester. Dia bertanya apakah ia bisa pindah ke lab tersebut. Namun, hal tersebut harus meminta persetujuan dari Thomson. Niels pun pindah ke Manchester untuk bekerja dengan Rutherford yang mampu dan melakukan penelitian pasca doktoral tentang struktur atom. Niels segera menjadi sangat tertarik dengan model atom Rutherford yang mengklaim bahwa atom tersebut terbuat dari nukleus kecil bermuatan positif yang sangat padat dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Dan terutama dalam perilaku elektron yang menjadi subjek tesis doktoralnya Niels, dan Rutherford pun mampu akhirnya menjadi seorang teman yang baik dan memiliki pergaulan yang baik. Nah, Niels tidak hanya dapat terinspirasi oleh Rutherford dan karyanya, tapi keduanya ini mereka bersama istri mereka menghabiskan liburan bahagia pada musim gugur 1912. Niels kembali ke Denmark dengan dua pilihan. Pertama, untuk lebih memahami perilaku elektron di musim gugur dan melanjutkan perilakunya sebagai fisikawan. Niels menikah dengan Margaret Norland pada 1912, di mana Margaret ini adalah saudara perempuan dari ahli matematika Niels Erik Norland.
Pasangan itu memiliki 6 putra, tapi sayangnya 2 dari mereka meninggal dan hanya 4 yang bertahan hingga dewasa. Hanya putranya seusia Bohr yang meniru dia akan memenangkan hadiah Nobel dalam fisika. Pada tahun 1913, Niels menerbitkan sebuah makalah tentang struktur atom. Makalah ini membentuk dasar bagi teori kuantum lama yang terkenal antara tahun 1914 dan 1916. Di mana kuliah fisika di Universitas Victoria, Manchester, Inggris pada tahun 1916, Berita diangkat menjadi profesor fisika teoritis di Universitas Copenhagen yang diadakannya di posting selama 46 tahun pada tahun 1920. Kemudian Niels mendirikan Institut Fisika Teoritis di Universitas Copenhagen dan menjabat sebagai administrator institut selama sisa hidupnya. Niels kemudian dianugerahi hadiah Nobel Fisika 1922 untuk penelitiannya bekerja pada struktur atom. Dia datang bersama dengan teori yang lebih revolusioner, misalnya dia berkolaborasi dengan Werner Heisenberg dan ilmuwan lainnya. Pada prinsip mekanika kuantum baru yang sehubungan dengan konsep saling melengkapi yang menyatakan bahwa sifat fisik pada tingkat atom akan terlihat dari berbeda tergantung pada parameter eksperimentalnya. Konsep ini menjelaskan mengapa cahaya dapat dianggap sebagai gelombang ataupun partikel, tapi tidak keduanya. Selama Perang Dunia Kedua dan pemerintah Adolf Hitler, Niels mampu memberikan perlindungan kepada fisikawan Yahudi Jerman di institutnya di Copenhagen yang menyebabkan banyak fisikawan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Namun ketika Denmark diduduki oleh pasukan Nazi, Niels dan keluarganya pindah dari Denmark ke Swedia, tetapi Niels dan putranya akhirnya melarikan diri ke Amerika Serikat. Di Amerika, dia bekerja di proyek Manhattan di Los Alamos, New Mexico, di mana bom nuklir pertama dibangun selama 1930-an. Dia secara aktif berkontribusi pada tetesan cair karena kekhawatirannya Niels tentang bagaimana bom nuklir bisa sangat merusak, dan dia menyerukan komunikasi aktif tentang penggunaan senjata nuklir antar negara dan kontrol senjata internasional di masa depan. Ide ini ditentang oleh Franklin dan Winston. Namun setelah itu Niels menderita stroke dan akhirnya meninggal pada tahun 1962, tepatnya di usia 77 tahun. Dia meninggal karena gagal jantung mendadak di rumahnya di Carlsberg. Kemudian jenazah Niels ini dikremasi dan abunya pun dikubur. Nah, Niels Bohr juga mengemukakan beberapa postulat, ada 3 postulat, dan ini merupakan model atom Bohr. Nah, untuk postulat pertama, dalam sebuah atom, elektron berputar mengelilingi inti yang bermuatan positif dalam lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Kemudian, untuk postulat kedua, di mana Niels Bohr mengungkapkan bahwa tingkat energi diwakili oleh bilangan bulat, yaitu n, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dikenal sebagai bilangan kuantum. Nah, postulat ketiga, Niels mengemukakan bahwa elektron dalam atom bergerak dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan memperoleh energi yang dibutuhkan. Sedangkan sebuah elektron yang bergerak dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, maka akan kehilangan energi.